pemirsa, inilah dia waktunya. Apa A? Apa A? Betting. Oh, pas banget nyambung. Betting. Betting. Ya. Tadi kan ada kaitannya kalau ternyata punya klub sama ada hubungan ntar dengan match fixing. Gua ngelihat juga di bulu tangkis juga sekarang sponsor-sponsor di internasional ada ya betting gitu ya. Ada nggak sih yang di e-board? Ada nggak sih? Mulai ada kan ya? Kalau Mulai ada, memang udah ada. Kalau judi, betting judi. yang resmi maksud gua kalau di internasional. Internasional resmi gitu kan. Itu kita nggak pungkiri lah. Semua olahraga ada. Apalagi di bola kan. Tapi yang disaranin itu jangan sampai pemain ikut itu. Oke. Karena apa? Lu bohongin diri sendiri, sama aja lu lacur. Misalkan, gue lawan siapa, gue ngalah demi duit itu. Jadi yang betting biarin aja orang luar, mau ngapain. Kita nggak bisa dipungkiri kalau orang dunia ada kok semuanya. Iya. Nggak Kayak cuma di bola juga Inggris kan gitu ya. Iya sama, ada betting tapi kalau pemainnya masang dihukum. Iya gitu loh. Karena kan ketahuan, apalagi di bulu tangkis misalkan. Lu akan ketahuan gitu kan. Karena maksimal kan cuma 2 orang. Kalau udah terlalu jomplang, kalau misalkan mainnya yang apa namanya? Yang aneh nggak biasanya itu kan akan Kelihatan. kita ya bisa dibilang dulu main bulu tangkis juga jadi tahu nih bener apa enggaknya gitu kan. Tapi kan ya itu Bisa satu. kelihatan ya. Tapi kan satu itu, kita nggak ada bukti. Iya gitu betul. loh. Cuman Tapi rasa aja rasa. Hanya rasa sama hanya berasumsi. Mudah-mudahan itu salah. Memang dia kan lagi mainnya lagi jelek. Jadi ya sudahlah gitu kan. Waktu Tapi itu kan ya- juga rame yang akhirnya lo ngomong tentang waktu mau lawan Lindan ya. Mau lawan Chongwei apa lawan Lindan tuh? Lawan yang, Chongwei. yang akhirnya lo bilang lo aja yang gue Ya bayarin itu, gitu. ya itu bukan betting. Kalau itu bukan betting ya. Itu Kalau bukan itu betting. lebih ke fixing Swap. ya. Oh bribery, suap ya. Ya nggak tahu ya, suap ya. Apa namanya? Gue nggak tahu deh. Aha. Jadi gue disuruh ngalah mau Suruh dibayar. ngalah. Oke. Ya nggak mau lah, gue bilang ya lo aja gue bayar, mau nggak? Ush. Gitu. Lu negara gue jual, gila aja gue bilang, lacur dong gue. Sama aja jual gue diri sendiri kan. Harganya segitu lagi kan, gede pun gue nggak mau. Lu juga tawarin segitu kan, nggak mau. Makanya dia aja gue beli, mau nggak gitu loh. Pasti dia nggak mau kan. Ya lu tawarin, lu nggak mau ya gue nggak mau lah, nggak mungkin gitu loh. Maksudnya kan nggak gampang. Makanya gitu itu loh. lo bilang tergantung pemainnya ya. Iya, tergantung Maksudnya kayak pemainnya. gitu pasti ada olahraga Karena apa? apapun. Iya, karena gini loh, atlet itu sekarang nggak tahu ya kalau gua ngelihat, lu jangan money oriented deh gitu. Lu prestasi dulu, baru yang lain ngikutin pasti. Duit, sponsor, endorse, apa lagi sekarang zamannya kan, pasti akan ngikutin. Kalau lu banyak duit dulu baru prestasi apa prestasi lu dulu banyak? Oh, Kalau banyak prestasi duit? dulu lah, baru sedap. duitnya gila. Gua kalau nggak ada prestasi mau makan apa? Dah ini gue nanya sama gitu. supir lu nih. Oh, iya Lu lagi dong. supir lu katanya. Kalau sekarang kita mau mikirin duit dulu, Repot. repot. Lu prestasi nggak ada, lu mikirin duit. Iya. Kak, atlet sekarang kan sosmed apa banyak yang gitu jadinya. Makanya Iya gua boleh aja, tapi tetap gitu loh. Kita prestasi dulu. pekerjaan utama kita apa Betul, gitu loh. betul, Lu setuju jadi gua. atlet, ya lu manfaatin. Jadi atlet itu kan umurnya nggak panjang. Lu amit-amit besok cedera, lu patah kaki, misalnya seleo nggak bisa main lagi. Iya. Selesai kan? Kalau di atlet paling umur berapa panjang sih? 10 tahun udah paling bagus tuh, maksimal tuh. Dan lo Setelah itu apa? Lu masa remaja, masa junior, lu udah hilang semua. Masa main, masa sekolah udah hilang semua. karena atlet. Lu ngapain? Karena jadi atlet. Kalau nggak jadi. Mau jadi apa? Jadi gembel. Karena juara itu kan cuma 1. Gue punya teman 10, yang jadi gue doang 1. 9-nya kemana? Nggak ada yang tahu kan? Angkatan gue siapa aja nggak ada yang tahu kan? Jadi apa sekarang? Bener. Makanya gua juga kemarin kepikiran juga tuh yang kayak misalnya dia udah drop dari pelatnas, tapi dia juga memang masih punya kemauan main gitu kan. Ada yang jadi profesional tapi kan belum tentu disponsorin. Akhirnya juga banyak yang main daerah-daerah Tarkam segala macam gitu. Itu gue juga kepikiran tuh, itu mereka jadi ngapain ya? Ya makanya nggak gampang gitu loh. Maksudnya Tapi liga pun nggak bisa ya dibikin liga gitu ya? ya nggak Kayak bisa. yang udah keluar dari pelatnas. Tapi kan mereka tetap punya kemampuan gitu. Punya maksudnya. kemampuan ya akhirnya ya itulah. Kita, iya tetap adalah rezeki dimanapun ada gitu loh. Tapi kan kita mau lihat seberapa besar yang kita akan cari gitu loh.
Tapi kan kalau misalkan kita udah di pelatnas, misalkan di ujungnya kan di pelatnas, ya kita harus manfaatin sebaik mungkin gitu loh. Apa yang dikasih Tuhan kita harus syukurin, harus benar-benar gitu loh. Jadi yang kalau keluar dari pelatnas, lu mau main sendiri, gue bilang, waduh bodoh gitu loh. Gue memang dulu seperti itu, tapi jangan ngikutin gue. Nggak semua orang bisa seperti gue gitu loh. Gue keluar dari pelatnas, gue di luar, gue udah settle semua. Dalam arti, gue lapangan ada, sponsor ada, yang biayain gue ada semua. Tapi buat orang lain, apa udah ada apa belum? Gitu loh. Jadi nggak gampang gitu loh. Itu dia makanya. Jadi kayak lu bilang tadi, pertaruhannya gede jadi atlet. Bahkan ya dengan sistem kita pelatnas itu kan ya lu bisa sewaktu-waktu akhirnya lu mental kan. Iya. Maksud gua dari kebijakan federasinya yang membuat lu akhirnya kayaknya udah. Iya nggak kebijakan prestasi dari federasinya juga, tapi dari kitanya juga kadang. Kalau kita federasinya bilang lu di dalam, tapi kalau kitanya juga nggak prestasi, apa nggak malu kita di dalam terus mau ngapain juga buang-buang waktu. Karena apa? Olahraga di kita ini masih belum jadi prioritas pemerintah negara ini. Sama kayak Kementerian Olahraga, bukan prioritas negara kan. Jadi once kita jadi atlet, kalau kitanya nggak survive, kita pasti akan mikirin sendiri kan. Kita pasti dari nol lagi. Gitu loh. Jadi memang itu harus sudah siap ya. Harus sudah siap dari situ. Karena setelah jadi atlet siapa yang mikirin? Iya makanya. Pemerintah yang lain hanya mikirin kan pas lagi prestasi aja. Hore kita kasih bonus, habis itu udah kan. Iya. Tapi gue juga jadi kepikiran kayak misalnya yang udah mental terus dia main sendiri. Itu bisa ada hubungannya sama betting juga nggak ya? Kayak dia jadinya yang penting gue ada yang sponsorin ya, kita kan nggak tahu yang sponsorinnya gimana tuh. Kita nggak ada yang tahu. Ada aja sih sebenarnya. Ada aja. Kalau betting di badminton gimana? Dia pakai selisih angka apa selain menang kalah gitu? Bukannya gua munafik, tapi memang benar-benar gua nggak tahu masalah betting. Kalau main kartu gua bisa deh. Kartu. Kalau masalah betting itu gua nggak tahu. Selain kartu apa yang lu bisa? Dadu. Main kartu, main dadu, main ludo, gua bisa. Main gitu bisa. Iya, ya? tapi kalau betting itu gua nggak ngerti. Malah nggak ngeh ya? Nggak ngerti. Maksudnya di badminton ada purnya berapa, mesti selisihnya itu gua berapa. Gua kalau bola ngerti. kan gua tahu. Kalau bola gua tahu. Kalau di situ gua nggak tahu malah. Iya. Hitungan poinnya ini apa-apa gua jujur gua nggak tahu. Ini gua bener-bener gua nggak tahu gitu. Sangkanya gua juga ntar main, gua tahu kan gua repot. Tapi gua beneran nggak tahu gitu loh. Kalau bola gua tahu. Iya. Karena memang badminton itu bisa dibilang untuk judi badminton, untuk betting ini kan baru-baru aja. Kalau bola kan dari tahun 90-an udah ada judi bola. Udah lama. Mungkin dari tahun sebelumnya udah ada. Iya, Kalau badminton paling baru rame baru 10 tahunan kali ya. Iya. Mungkin. Dan nggak bisa sebesar di bola. Bola kan 11. Bulu tangkis maksimal 2. Bola dipegang 1-2 udah selesai urusan. Iya. Paling belakang kayak selesai. Oknumnya ya. Ya, oknumnya. Nah ini kalau gue pertanyaan bercandanya nih. Lu kan ngomong di Dedi sama di Vindes juga. Akhirnya lu tolak kan tawaran itu dan akhirnya lu menang sama Lindan. Oh iya. Iya kan? Padahal sebelumnya lu kalah kan sama Lindan. Iya. Apa Lindan jangan-jangan yang terima tawaran itu ya? Gue cuma ngajak makan ya habis itu. Gue pas nonton itu, gue jangan-jangan Lindan yang nerima nih. Iya, ajak makan aja. Lindan makan deh, ngalah sama gue deh gitu kan. Dia bilang, oh ya boleh lah, makan apa katanya kan. Gue denger-denger sih lu ngajaknya bukan dia makan, kalau ke Jakarta, gue denger-denger lu ngajak dia ke tempat lain. Iya, gue bilang makan, minum, kita fun, udah selesai kan. Gue ngajak ke tempat lain karena gue udah selesai main ya gue ajak ke tempat lain. Itu sah-sah aja gitu loh. Kita manusia normal gitu. Jadi gini loh, pas Asian Games itu 2006 itu kan. Jadi gue didatengin sama ada orang didatengin untuk ngalah. Gue dibayar berapa, dia tanya bonus gue berapa. Gue bilang gue nggak mau, gue bilang. Bukan, gue nggak bilang di situ nggak mau, gue bilang. Gue kaget gitu loh, gue bilang lu kalau hidup di Indonesia, gue bilang lu nggak lama hidup lu, gue bilang. Cuman ini negara orang, gue bilang, gue nggak bisa ngambil, gue bilang nggak. Karena waktu itu kan kita pertandingan Asian Games, gue main kan bergu dulu. Gue bergu memang 2 kali kalah sama Lindan. Ya. Tapi kan gue selalu tahu gue memberikan yang terbaik buat bangsa ini gitu loh. Bergu sama perorangan itu mindsetnya sama pola main itu gue lain. Kalau bergu once gue kalah yang lain juga fokusnya konsennya apa yang lain juga udah yang
beda lah. Kalau misalkan perorangan, gue mikirin buat gue dari sendiri gitu loh, buat diri sendiri gitu kan. Ya gue bersyukur gue tolak itu jadi satu pacuan gue bahwa gue mesti buktiin nih, gue ini merah putih gitu loh. Akhirnya dengan kekalahan gue dua kali sama Lindan di Bergu, gue bisa menang sama Lindan. Gue bisa menang sama Lee Chong Wei dulu. Baru di finalnya gue bisa menang sama Lindan gitu loh. Maksudnya Siapa kita? Indonesia. Cuma teman. Cuma teman. Enggak, berarti kan apapun itu, banyaknya rame tentang lu misalnya komentar itu, satu hal yang orang harus tahu juga, lu nggak bisa dibeli untuk negara lu gitu loh. Bahwa yang merah putih, karena memang sekarang di Indonesia ini buat gua juga ya materi apa semua memang semua orang butuh lah. Tapi kalau sampai gua jual diri ya nggak mungkin. Jangan sampai lah, gue masih bisa makan, gue masih bisa menghasilkan prestasi, gue masih bisa jaga keluarga gue, ngapain gue sampai segitunya gitu. Nggak juga gitu kan. Karena waktu itu juga gue 2006 itu, ya gue udah merit juga kan. Gue bilang, nggak mungkin lah gitu loh. Dari kecil gue udah dididik sama orang tua, sama pelatih, untuk bener-bener yang merah putih. Sekarang tiba-tiba perkara duit 500 M 2M buat jual itu, gila kali. mati. Kalau sekarang ada yang ngasih sih gue ambil. Gue nanya, parah banget. Sekarang ada yang ngasih, gue ambil. Ya cuma ngasih kan? Iya, cuma ngasih kan gue udah bukan pemain lagi. Iya kan cuma ngasih. Bukan disuruh ngapa-ngapain. Iya, boleh aja hari gini gitu kan, nggak gue ambil. Kan lumayan gitu kan, bisa beberapa tempat ya. Tuh, jawab Nar. Apanya? Apa? Kok lu kagok sendiri?